Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Husna SPDI MA. Saya merupakan salah satu dosen program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 pada aspek pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Izinkan saya menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Islam. Kode mata kuliah ini adalah BULM 1161 dan memiliki bobot 3 SKS serta merupakan mata kuliah wajib yang biasanya dipelajari di semester ganjil, yaitu pada mahasiswa semester 1. Saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana penyampaian materi pembelajaran agar bisa diterima oleh mahasiswa dengan baik. Interaction yaitu bagaimana proses interaksi dengan mahasiswa selama pembelajaran berlangsung. Dan assessment yaitu bagaimana bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa yang bisa didapatkan melalui tugas, kuis, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Deskripsi singkat mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini yaitu bahwa mata kuliah ini merupakan rumpun mata kuliah wajib umum dan pengembangan kepribadian yang memiliki sasaran agar mahasiswa menjadi intellectual capital yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan berkepribadian religius. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu tentang akidah, syariah, dan akhlak dengan bersumber pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dalam rencana pembelajaran semester harus ada termuat capaian pembelajaran lulusan prodi. Capaian pembelajaran lulusan prodi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan untuk memanifestasikan nilai kejiwaan wajah sampai kaputing atau wasaka dengan memperhatikan visi Fakultas Hukum ULM dan program studi ilmu hukum ULM. 4. Memiliki etos kerja tinggi dan mampu menerapkan komitmen yang baik dalam bekerja. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Menginternalisasi sikap bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan melalui kajian konsep ketuhanan dalam Islam, hakikat manusia, masyarakat madani, dan moderasi beragama. 2. Memecahkan masalah terkait ekonomi syariah, politik, ipteks, HAM, demokrasi, dan kebudayaan dengan pendekatan kritis, logis, serta sistematis berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. 3. Menginternalisasi nilai akhlak
dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian CPMK diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Sub CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Adapun sub CPMK dalam mata kuliah pendidikan agama Islam ini yaitu mahasiswa mampu 1. Menelaah konsep dasar ketuhanan dan beriman dalam Islam. 2. Menelaah konsep manusia dalam Islam. 3. Menganalisis sumber-sumber ajaran Islam. 4. Mengidentifikasi nilai-nilai karakter dalam perspektif Al-Quran. 5. Menganalisis iptek dan seni dalam perspektif Islam. 6. Menelaah sistem perekonomian dalam Islam. 7. Mengidentifikasi politik, demokrasi, dan HAM dalam perspektif Islam. 8. Memproyeksikan masjid sebagai pusat peradaban dan kebudayaan Islam di lingkungan lahan basah atau masyarakat Banjar. 9. Mengidentifikasi konsep masyarakat madani dalam perspektif Islam. Dan 10. Menciptakan moderasi dan kerukunan umat beragama dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Sistem pembelajaran yang saya lakukan dalam satu semester, pada pertemuan pertama, saya melakukan perkenalan membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian, menjelaskan kontrak perkuliahan, tata tertib perkuliahan, dan memberi pengantar mata kuliah tentang konsep dasar agama Islam. Kemudian, pertemuan kedua dan seterusnya, biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan pada materi-materi yang akan datang. Total pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan, sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya menggunakan metode blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dan diselingi pembelajaran virtual atau daring secara terpadu. Pembelajaran tatap muka yaitu dosen dan mahasiswa bertemu dan berinteraksi langsung di kelas. Sedangkan dalam pembelajaran virtual, saya menggunakan beberapa saluran komunikasi seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan e-learning system. Kedua, saya menggunakan problem-based learning dengan menugaskan dan memberikan contoh permasalahan terkait materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Saya juga menggunakan metode ceramah, diskusi, dan penugasan kepada mahasiswa, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Pelaksanaan assessment dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu ujian akhir semester sebesar 35%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, tugas dengan bobot 20%, kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa dengan bobot 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pendidikan agama Islam secara virtual atau daring dengan aplikasi Zoom, yaitu pada pertemuan ketiga dengan materi konsep manusia dalam Islam. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ya, di pertemuan ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir. Hadir semua ya? Alhamdulillah, kalau hadir semua. Oke, baik. Mari kita awali pertemuan perkuliahan hari ini ya dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan ke materi yang hari ini tentang konsep manusia, adakah yang masih ingat pertemuan yang kemarin
Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang konsep Tuhan dalam Islam, Bu. Oke, betul sekali Hana, tentang konsep Tuhan dalam Islam. Jadi ketika kita membicarakan tentang konsep Tuhan, itu juga berkaitan dengan keimanan. Dan ternyata keimanan di dalam Islam itu ada terbagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat? 6, Bu. 6 atau berapa? 4, Bu. 4, oke. Apa saja itu? Hana. Yang pertama itu ada mukmin, kemudian ada munafik, fasik, dan kafir, Bu. Iya, betul. Jadi tingkatan keimanan itu ada 4 ya. Yang paling baik tingkatannya adalah mukmin, dan yang paling rendah kategorinya itu adalah kafir. Jadi kalau seseorang itu kafir, maka dia yang pertama tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Kemudian juga yang kedua, tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai nabinya. Tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, dan juga tidak melaksanakan ajaran Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lain-lain. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konsep Tuhan dalam Islam sebagai Tuhan sebagai yang menciptakan, maka di pertemuan ini kita membahas manusia sebagai yang diciptakan. Kita lihat dari sudut pandang filsafat terlebih dahulu ya. Bahwa ketika membicarakan tentang manusia, ini ternyata dikaitkan dengan masalah rohani dan jasmani. Ada 3 aliran di sini ya yang membicarakan tentang manusia. Yang pertama ada paham materialisme. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah bagian dari alam. Alam itu adalah zat atau materi, sehingga manusia pun juga disebut materi. Artinya dia berwujud, ada bentuknya, ada jasmaninya. Kemudian yang kedua, ada aliran serba ruh. Mereka beranggapan bahwa yang menggerakkan tubuh itu adalah ruh atau jiwa. Sedangkan aliran dualisme, mereka meyakini bahwa manusia itu harus punya 2 substansi, tidak bisa dipisahkan. Harus ada jasmani dan juga rohaninya, jadi tidak bisa lepas salah satu. Manusia tidak dapat dipisahkan antara zat atau raganya dan juga ruh atau jiwanya. Selanjutnya, dari sudut pandang antropologi, di sini ada terbagi 3 juga ya. Jadi kita itu pasti punya 3 hal ini. Tapi pasti ada yang lebih dominan di dalam setiap individu. Ada yang juga cenderung menjadi makhluk individu. Kalau memang dia dominannya menjadi individual, maka positifnya biasanya dia melakukan apa-apa itu sendiri, termasuk memecahkan masalahnya sendiri. Dia percaya diri. Negatifnya biasanya kalau orang yang individu itu, maka dia cenderung egois atau suka memaksakan kehendak. Kemudian juga sulit bekerja sama dengan orang lain. Lalu ada manusia sebagai makhluk sosial. Ini kebalikan dari makhluk individu ya. Kalau individu dia suka sendiri mengerjakan apa-apa. Kalau makhluk sosial, kalau dominan di dalam dirinya ya seseorang itu sebagai makhluk sosial, maka dia lebih suka mengerjakan segala sesuatu itu rame-rame, bekerja sama. Positifnya dia punya rasa peduli yang tinggi, karena suka bekerja sama tadi gitu ya. Negatifnya kalau orang yang cenderung menjadi makhluk sosial, maka dia kebanyakan itu selalu bergantung dengan orang lain. Kalau ada tugas tapi dikerjakan sendiri, itu kayaknya tidak seru, tidak semangat, perlunya rame-rame gitu. Perlunya sama-sama. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada manusia sebagai makhluk susila. Jadi, asas pandangan ini mengatakan bahwa makhluk susila itu berdasarkan kepada budi nurani manusia yang secara a priori adalah sadar nilai, dipengaruhi norma-norma. Orang yang cenderung jadi makhluk susila, maka biasanya dia sangat taat dengan aturan. Aturan yang sekecil apapun dia akan berusaha untuk menaati. Itu positifnya. Kalau negatifnya, biasanya kalau makhluk susila itu dia cenderung kaku ya, karena kan selalu dia terpaut dengan aturan yang ada. Mengacu kepada aturan atau norma-norma yang ada. Seperti itu. Nah sekarang, manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama, bahwa kita nih manusia adalah makhluk yang paling unik, diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Seperti surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Kemudian yang kedua, manusia itu memiliki potensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an ada sebanyak 89 kali Allah menyapa orang-orang beriman dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang ketiga, bahwa kita manusia itu dikaruniai akal dan nafsu. Biasanya kalau orang-orang yang berakal di Al-Quran itu disebut dengan liulil albab. Orang yang berakal berarti dia bisa mengingat Allah, dan ini disebutkan sebanyak 16 kali. Begitu pula dengan nafsu ya, jadi tidak semua nafsu itu jelek. Ada nafsu yang baik.
yaitu seperti nafsu makan, nafsu ingin bersaing secara sportif, baik aja itu. Bahkan kalau di dalam Al-Quran, nafsu yang paling baik itu disebut dengan nafsu mutmainnah. Kalau di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 disebutkan di sana, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, hai orang yang punya nafsu mutmainnah, ayo menjadi hamba-hambaku dan kemudian masuk ke dalam surgaku. Selanjutnya, yang keempat, bahwa manusia itu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Kalau melakukan kebaikan, sekecil apapun, pasti akan mendapatkan balasan. Sama juga, kalau kita melakukan keburukan, walaupun seberat darah, maka pasti kita akan mendapatkan balasan pula. Ini seperti surah Al-Zalzalah ya, ayat 7 sampai 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan yang kelima, bahwa manusia itu dapat dibentuk akhlaknya, tidak seperti hewan. Kalau hewan bisa dijinakan, tapi kalau manusia itu dibentuk akhlaknya. Seperti risalah utusan Rasulullah ya, tujuan diutusnya Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Selanjutnya, kita punya dua tujuan manusia diciptakan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan itu untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Seperti surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian, ketika kita membicarakan asal-usul manusia menurut Al-Quran, di sini ada perbedaan ya penciptaan kita dengan Nabi Adam. Dalam surah Al-Hijr ayat 28 sampai 29, ini merupakan dalil asal-usul diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalin min hama'in masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقُعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku, Allah ya, telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Lalu bagaimana dengan penciptaan anak cucu manusia ya, yang selain Nabi Adam? Nah itu ternyata mengacu pada surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kalau kita lihat di sini ya, ayat 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Ayat yang ke-13. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu dalam rahim istrinya. Nah sekarang ayat 14, lumayan panjang nih. Bu perlu bantuan dari adik-adik ya. Apakah ada yang bisa membacakan ayat ke-14 ini? Atau Dava, bisakah untuk membacakan ayat yang ke-14 ya? Baik, silakan Dava untuk membacakan ayat yang ke-14 ya, surah Al-Mu'minun. Baik, izin baca Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Masya Allah, terima kasih Dava. Oke, kalau kita lihat di sini ya, terjemah ayat yang ke-14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kalau kita lihat perbedaannya dengan surah Al-Hijr tadi ya,
Dalam surah Al-Hijr dijelaskan di sana bahwa Nabi Adam itu betul-betul diciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sedangkan kita, anak cucunya nih ya, mengacu kepada surah Al-Mu'minun, kita diciptakan dari saripati tanah. Saripati adalah makanan yang dikonsumsi oleh orang tua kita ya, ayah dan ibu kita. Pertama tadi kan, ketika misalkan sudah bercampur, kemudian jadilah air mani itu yang kemudian disimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim istrinya. Ini kalau misalkan mengacu kepada kedokteran, biasanya kalau ibu hamil itu mengandung selama 9 bulan 9 hari. Nah itulah prosesnya ya, karena seperti ayat 14 ini. Pertama kan dia menjadi segumpal daging dulu, sampai menjadi manusia yang berbentuk paling baik, menjadi bayi yang siap untuk dilahirkan. Baik adik-adik, nah sekarang kita mencoba mendeskripsikan gambar ya. Kita lihat pada gambar pertama ini, ada seseorang yang sedang menengadahkan tangan, memegang tasbih. Oh berarti beliau sedang beribadah kepada Allah, sedang memohon berdoa kepada Allah. Dan memang sudah sepatutnya seperti itu ya. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan kalau misalkan kita berdoa, sudah banyak berdoa, lalu belum dikabulkan nih, jangan berkecil hati. Karena bisa jadi Allah itu senang melihat kita berdoa terus-menerus. Ingin tahu sampai mana kesabaran kita, keistiqomahan kita untuk memohon kepada Allah. Atau kalau memang tidak dikabulkan seperti apa yang kita minta, persis seperti apa yang kita mau, itu tenang saja. Allah pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik dari apa yang kita mau, yang kita doakan kepada Allah. Selanjutnya kita lihat gambar berikutnya ya. Oke, ada 2 gambar di sini ya. Ada yang mau untuk mendeskripsikan di antara adik-adik? Saya Bu, izin. Oke, Dwi Anisatun Nafi'ah, silakan. Baik, izin menjawab. Dari 2 gambar yang ada di slide ini, itu terdapat seorang anak kecil yang lagi sakit dan juga ada di bawahnya ada bapak-bapak yang cacat. Nah, di gambar ini itu keduanya tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, yaitu sholat 5 waktu walaupun dalam kondisi sakit ataupun cacat gitu. Nah, dalam Islam manusia itu kan diciptakan sebagai khalifah di bumi dengan tugas utamanya itu mengabdi kepada Allah. Kemudian walaupun dalam kondisi sakit. Nah, sholat ini kan bukan hanya sekedar gerakan fisik, tapi melainkan bentuk pengakuan atas keesaan Allah. Nah, keteguhan hati kedua orang ini itu yang menjadikan bukti nyata bahwa iman itu merupakan kekuatan yang mampu mengatasi segala keterbatasan gitu, sesuai dari yang dijelaskan Ibu tadi di Quran Surah Al-Hijr, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Terima kasih. Oke ya, terima kasih kembali Dwi. Luar biasa ya, bagus sekali penjelasannya. Nah sekarang kita lihat gambar berikutnya. Oke, ada beberapa orang ya dengan beraneka ragam pakaian atau apa di sini. Siapa yang mau mendeskripsikan? Ulun mau. Ya, silahkan Mbak Syaluna. Jadi kalau di gambar ini tuh kan ada beberapa orang, terus kayaknya dari di belakang itu menggambarkan bermacam-macam atau macam-macam agama ya Bu. Ada Katolik, itu Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Jadi dalam sesuai dengan materi sebelumnya itu yang manusia sebagai makhluk sosial itu Bu, manusia itu membutuhkan manusia lain, walaupun berbeda-beda, seperti agama di gambar ini berbeda-beda agama Bu, tapi tetap membutuhkan satu sama lainnya. Sekian, terima kasih Bu. Oke, ya terima kasih Mbak Syaluna. Selanjutnya kita lihat lagi ya gambar berikutnya. Oke, siapa yang mau menjelaskan gambar ini? Dikaitkan dengan konsep manusia ya. Haikal ya, oke silahkan. Baik Bu, kalau menurut saya pribadi dalam foto ini sebenarnya kita bisa mengambil satu kata bahwa ada kata yang penuh makna, yaitu berbagi. Jadi menurut saya pribadi, kita sebagai manusia juga kita tidak bisa memilih kan Bu untuk lahir dalam keadaan yang sempurna atau misalnya dalam keadaan kaya ataupun miskin. Namun dengan kesempurnaan yang kita miliki, misalnya dengan kita yang mempunyai lebih, kita bisa berbagi, membantu, saling mengasihi satu sama lain agar yang lain juga bisa merasakan apa yang kita punya. Dan juga sebagai manusia, hendaklah bahwa ketika misalnya kita diberikan suatu kenikmatan, kita berbagi kepada orang lain dan
Karena namanya hidup tidak selalu di atas saja, bisa saja kebaikan yang kita tebar hari ini bisa membantu kita di saat kita diberikan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Bu dari udah. Oke, ya, bagus sekali. Terima kasih ya Haikal. Kita lanjutkan. Oke. Gambar ini, nah siapa yang mau mendeskripsikan? Saya Bu, Ya, silahkan Dafa. baik di gambar itu di situ ada foto orang sedang depresi atau sedang kena masalah. Nah, berdasarkan dari pemaparan materi Ibu sebelumnya tadi tentang konsep manusia, bahwasanya manusia itu membutuhkan memang yang namanya iman. Kenapa? Karena sebagai makhluk dia adalah zat yang diciptakan membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar untuk menjadi sandaran dia ketika ada masalah. Ini bentuk bahwasanya manusia itu kembali ke tiga hal tadi, manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk susila. Ketiganya ini jika dikombinasikan dengan benar, maka yang namanya depresi dan stres itu tidak akan terjadi. Kira-kira begitu, Bu. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya untuk Dafa. Oke, ternyata sudah habis ya. Baik adik-adik, untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi dengan pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan membahas tentang sumber ajaran Islam. Jadi dimulai dengan Al-Quran terlebih dahulu, baru kemudian hadis. Setelah itu ada yang disebut dengan ijtihad. Jadi bertahap nanti kita akan membahas tentang sumber ajaran tersebut. Nah, nanti jangan lupa ya adik-adik untuk mengerjakan tugas meresum dalam bentuk poster untuk materi konsep manusia dalam Islam ini ya. Dan nanti dikumpulkan di Simari e-learning. Oke. Kira-kira jelas penjelasan dari Ibu ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas Bu. Mari kita sama-sama tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.